Halo Sobat Ciru Sinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ciru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Pada kali ini, Ciru Sinema hadir dengan kisah Dewa Brata Semayang Agung, Sumpah Wadat Sang Dewa Brata dalam lakon Mikul Dhuwur Mendem Jero. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke ceritanya, yuk cikitiu. Dikisahkan Prabu Sentanu dari kerajaan Astinapura sedang berburu binatang di hutan belantara. Dalam perburuan itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ternyata Prabu Sentanu merasa jatuh hati kepada wanita itu. Kemudian mereka berkenalan dan ternyata wanita itu bernama Dewi Gangga. Sebenarnya Dewi Gangga adalah seorang bidadari. Prabu Sentanu yang jatuh hati terhadap Dewi Gangga kemudian melamar, mengajak Dewi Gangga agar bersedia menjadi pendamping hidupnya, menjadi istrinya. Tentu saja Dewi Gangga menerima lamaran dari Raja Astina tersebut, namun ia bersedia menjadi istri Prabu Sentanu dengan satu persyaratan, satu permintaan yang harus dikabulkan oleh Prabu Sentanu. Karena merasa sudah jatuh hati, sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, Prabu Sentanu akhirnya menyetujui permintaan dari Dewi Gangga. Dia akan mengabulkan apapun permintaan dari wanita idamannya tersebut. Dewi Gangga menyampaikan syarat yang harus dipenuhi, yaitu apapun yang akan dilakukan oleh Dewi Gangga, Prabu Sentanu tidak boleh mencampuri, apalagi mencegahnya. Jadi, apapun yang akan dilakukan oleh Dewi Gangga setelah menikah, Prabu Sentanu tidak diizinkan ikut campur, tidak diperbolehkan mengurusi urusan Dewi Gangga. Prabu Sentanu menyetujuinya, dan pada akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, mereka hidup dengan bahagia di istana Astinapura. Dewi Gangga menjadi permaisuri Prabu Sentanu di istana Astinapura. Kerajaan Astinapura tumbuh dengan subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Berada di bawah kepemimpinan Prabu Sentanu dan Dewi Gangga sebagai permaisuri. Kebahagiaan Prabu Sentanu akhirnya dirasakan juga setelah Dewi Gangga mengandung benih hasil cinta mereka berdua. Prabu Sentanu sudah tidak sabar menunggu kelahiran putra dari rahim Dewi Gangga. Dan akhirnya hari yang dinantikan tiba. Dewi Gangga melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Prabu Sentanu merasa bahagia sekali. Ia merasakan hidupnya sudah lengkap karena sudah memiliki istana yang megah, memiliki kerajaan, memiliki istri yang cantik, dan dikaruniai putra yang sangat tampan. Namun rupanya kebahagiaan itu hanya sesaat saja. Karena beberapa saat setelah melahirkan, Dewi Gangga pergi meninggalkan istana dengan membawa bayinya. Sudah barang tentu Prabu Sentanu menjadi curiga dan penasaran. Ia kemudian mengikuti langkah Dewi Gangga tanpa berani mencegahnya karena ia teringat akan janji dan sumpahnya sebelum menikah. Betapa terkejutnya Prabu Sentanu ketika ternyata Dewi Gangga membawa bayinya ke Sungai Gangga. Dan sesampainya di Sungai Gangga, ternyata Dewi Gangga menghanyutkan bayi yang baru saja dilahirkannya di Sungai Gangga. Air Sungai Gangga membawa bayi itu pergi meninggalkan Dewi Gangga. Prabu Sentanu menjadi terkejut sekali, merasa heran, merasa kaget atas apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani mencegahnya, bahkan tidak berani mempersoalkannya. Hari-hari dilalui dengan biasa, walaupun ada penyesalan di dalam diri Prabu Sentanu. Tetap merasa penasaran kenapa istrinya melakukan tindakan itu. Setahun kemudian Dewi Gangga melahirkan putra kedua. Dan Prabu Sentanu berpikir
mungkin putra keduanya ini akan selamat. Namun ternyata tebakannya meleset. Setelah bayi keduanya lahir pun Dewi Gangga melakukan hal yang sama seperti pada bayi pertamanya. Setelah beberapa saat setelah melahirkan, ia tetap pergi ke Sungai Gangga dan menghanyutkan bayinya. Prabu Sentanu menjadi tidak habis pikir. Wanita seperti apa, wanita macam apa sebenarnya yang sudah dia nikahi? Kenapa ia sampai rela berbuat jahat seperti itu? Apakah tidak ada tindakan manusiawinya? Tidak ada jiwa manusianya? Kenapa bayi-bayinya dihanyutkan di Sungai Gangga? Kejadian itu berulang-ulang sampai bayi yang ke-8. Dan selama itu pula Prabu Sentanu dihantui perasaan bersalah. Perasaan-perasaan yang tidak habis pikir mengapa istrinya tega melakukan semua itu. Kemudian pada saat Dewi Gangga mengandung yang ke-9 kalinya dan Dewi Gangga melahirkan putra yang ke-9 dan akan melakukan tindakan yang sama, membawa bayinya ke Sungai Gangga dengan tujuan akan menghanyutkan. Prabu Sentanu tidak tahan lagi. Ia tidak sanggup lagi menerima kenyataan itu. Pada akhirnya ketika Dewi Gangga akan menghanyutkan bayinya, Prabu Sentanu menahannya. Prabu Sentanu menahan Dewi Gangga agar tidak menghanyutkan bayi yang ke-9. Sontak Dewi Gangga terkejut, ia menjadi kaget. Seketika ia menatap Prabu Sentanu, kemudian memberikan bayinya kepada Prabu Sentanu. Setelah itu Dewi Gangga pergi meninggalkan Prabu Sentanu kembali ke kahyangan. Prabu Sentanu menjadi penasaran, mengapa istrinya tega melakukan semua itu. Dewi Gangga merasa bahwa Prabu Sentanu tidak bisa menepati janji. Untuk apa menjalani hidup dengan seseorang yang tidak bisa menepati janji ataupun sumpahnya? Terbukti bahwa dengan adanya kejadian ini Prabu Sentanu tidak tahan terhadap janji. Ia ingkar pada janjinya sendiri sebelum menikah bahwa ia tidak akan ikut campur dalam urusan Dewi Gangga, pun tidak boleh mencegahnya atau mempersoalkannya. Dewi Gangga kembali ke kahyangan. Kemudian Prabu Sentanu kembali ke istana dengan hati yang bimbang, hati yang linglung, hati yang sedih. Kemudian ia memberikan nama bayinya Dewa Brata. Sejak saat itu Prabu Sentanu menjadi duda dengan satu anak bayi laki-laki yang sangat tampan yang bernama Dewa Brata. Pada suatu ketika Kerajaan Wirata mengadakan sayembara pilih, yaitu peserta yang hadir harus mendapatkan pilihan dari Dewi Durgandini. Siapapun yang dipilih oleh Dewi Durgandini, maka ia yang akan menjadi pendamping hidupnya atau menjadi suaminya. Sayembara pilih ini hanyalah sarana bagi Dewi Durgandini untuk meresmikan hubungannya dengan kekasihnya, yaitu Bambang Palasara, seorang begawan, seorang pertapa sakti yang sudah berhasil menyembuhkan penyakitnya. Sebelumnya telah disepakati bahwa Bambang Palasara akan datang dalam acara sayembara itu dengan menggendong bayinya, bayi hasil hubungan mereka berdua yang sudah diberi nama Abiyasa. Prabu Sentanu berencana mengikuti sayembara pilih itu dengan membawa Dewa Brata, dengan menggendong Dewa Brata ke Kerajaan Wirata. Sebelum kita ke acara sayembara, kita menengok kembali tentang Dewi Durgandini dan Bambang Palasara. Bambang Palasara ialah seorang pertapa sakti yang berasal dari pertapaan Sapta Arga. Ia masih keturunan dengan begawan Manuwayasa. Pada suatu ketika Dewa sempat menguji Bambang Palasara. Pada waktu itu Bambang Palasara sedang bertapa di sebuah goa. Kemudian Dewa menjelma menjadi seekor burung yang bersarang di rambut Palasara. Burung itu bersarang hingga bertelur, bahkan menetas di kepala Bambang Palasara. Setelah itu Dewa menjadi sayang dan mengasihani Bambang Palasara. Apapun keinginan
Palasara pasti akan dikabulkan oleh dewa. Sementara itu di kerajaan Wirata, Dewi Durgandini menderita penyakit yang sangat aneh, yaitu sekujur tubuhnya bau amis. Sehingga orang-orang istana Wirata memanggilnya atau menyebutnya dengan nama Dewi Lara Amis. Karena bau amis itu menyengat ke seluruh istana, maka Prabu Wirata mengasingkan putrinya Dewi Durgandini, menitipkannya pada seorang penambang perahu di Sungai Yamuna yang bernama Dasabala. Pada suatu ketika Palasera minta bantuan Dewi Durgandini agar menyeberangkan. Waktu itu Bambang Palasara sedang berpetualang mencari kepastian hidup. Bertemu dengan Dewi Durgandini, ingin menyeberangi Sungai Yamuna. Ia meminta kepada Dewi Durgandini agar membantu menyeberangkannya. Kemudian Dewi Durgandini membantu Bambang Palasara menyeberangi Sungai Yamuna. Di dalam penyeberangan itu, di dalam perahu yang mereka tumpangi, Dewi Durgandini mengadukan tentang deritanya kepada Bambang Palasara bahwa ia menderita penyakit aneh, penyakit yang berbau amis, sehingga ia diasingkan jauh dari kota raja. Kemudian di dalam perahu itu Bambang Palasara berusaha menyembuhkannya. Bambang Palasara yang memiliki kesaktian yang luar biasa dan juga kekasih dewa yang setiap permintaannya selalu dikabulkan oleh dewa, ia memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bisa menyembuhkan penyakit Dewi Lara Amis. Alhasil setelah melakukan ritual pengobatan, pada akhirnya Dewi Lara Amis berhasil disembuhkan. Hilang bau amis di sekujur tubuhnya, berganti menjadi harum, wangi. Tubuhnya berbau wangi, sehingga membuat laki-laki yang dekat dengannya pasti akan terpikat, pasti akan terpesona oleh kecantikan dan bau yang sangat wangi. Tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi pecah, terhantam ombak. Mereka berdua menyelamatkan diri dan menepi di sebuah pulau. Di dalam pulau itulah rasa tumbuh di hati mereka. Pada akhirnya mereka berdua memadu kasih, bercinta, meluapkan segala keluh kesah rasa di dalam hati yang mereka tanggung. Akhirnya hasil dari kebersamaan mereka menumbuhkan benih yang tumbuh di dalam rahim Dewi Durgandini, yang kemudian lahirlah bayi laki-laki yang pada akhirnya diberi nama Abiyasa. Setelah itu Dewi Durgandini kembali ke kerajaan Wirata dengan keadaan yang sudah sehat walafiat, bahkan berubah menjadi wanita yang sangat cantik jelita dan bau yang sangat wangi. Dia sudah tidak menderita penyakit berbau amis lagi, yang kemudian ia meminta kepada Bambang Palasara agar datang ke dalam sayembara pilih yang akan dilaksanakan di kerajaan Wirata. Tujuannya hanyalah untuk mengesahkan hubungan mereka. Namun yang terjadi sebaliknya. Takdir berkata lain. Ketika Prabu Wirata mengadakan acara sayembara pilih di kerajaan Wirata, Dewi Durgandini kaget melihat sosok laki-laki yang menggendong bayi datang ke acara itu. Dengan segera ia mengalungkan bunga kepada laki-laki itu. Namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa yang dikalungi bunga bukanlah Palasara dan putranya, melainkan Prabu Sentanu dan Dewa Brata dari Astinapura. Bersamaan dengan itu datanglah Bambang Palasara menggendong Abiyasa. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak mungkin menarik kembali keputusannya. Mau tidak mau, Prabu Sentanulah yang sudah menjadi pilihannya. Dan Bambang Palasara harus menyadari bahwa mungkin semua itu adalah kehendak Dewata yang agung. Bahwasanya Dewi Durgandini bukanlah jodohnya. Dewi Durgandini menerima lamaran dari Prabu Sentanu, namun mengajukan permintaan. Ia bersedia diboyong ke Astinapura, bersedia dinikahi oleh Prabu Sentanu, asalkan dijemput oleh bayi yang berada dalam gendongannya. Yang artinya ia bersedia menikah dengan Prabu Sentanu dengan dijemput oleh Dewa Brata. Kelak apabila ia sudah dewasa, yang artinya Prabu Sentanu harus menunggu hingga bertahun-tahun lamanya. Karena saat ini Dewa Brata masih dalam keadaan kecil, masih bayi.
Karena sebenarnya semua itu hanyalah siasat dari Dewi Durgandini yang merasa enggan menikah dengan Prabu Sentanu karena ia mencintai Bambang Palasara yang sudah melahirkan putranya. Buah dari cinta kasih mereka berdua yaitu Abiyasa. Prabu Sentanu menerima permintaan dari Dewi Durgandini karena ia memang sudah jatuh hati kepada Dewi Durgandini. Ia harus sabar menunggu hingga bertahun-tahun lamanya, menunggu hingga Dewabrata benar-benar dewasa dan bisa menjemput Dewi Durgandini diboyong ke Astinapura. Bertahun-tahun lamanya Prabu Sentanu menunggu saat-saat Dewabrata beranjak remaja. Dengan sabar ia mendidik putranya menjadi laki-laki sejati, laki-laki yang sempurna. Dewabrata tumbuh menjadi laki-laki yang kuat, laki-laki yang tangguh. Ketika ia sudah remaja, ia diutus oleh ayahnya Prabu Sentanu untuk menjemput Dewi Durgandini di Wirata, atau tepatnya di rumah Dasamala di tepian Sungai Yamuna. Dengan senang hati, Dewabrata mengemban tugas dari ayahnya. Ia berangkat ke tepian Sungai Yamuna untuk melamar, menjemput dan memboyong Dewi Durgandini. Dewabrata berangkat dengan hati yang pasti, dengan keinginan yang kuat, tekad yang bulat. Ia ingin membahagiakan orang tuanya yang sudah lama menderita karena Prabu Sentanu sering sakit-sakitan, sering merenung, sering bersedih, dan Dewabrata memahami semua itu. Kemudian ia berangkat. Sesampainya di tepian Sungai Yamuna bertemu dengan Dewi Durgandini. Ia menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia diutus oleh ayahnya Prabu Sentanu, Raja Astinapura, untuk menjemput Dewi Durgandini karena ia sudah remaja, ia sudah dewasa dan sudah bisa menjadi wakil atau pengganti dari orang tuanya. Dan ia datang karena menuruti permintaan dari Dewi Durgandini, yaitu waktu itu permintaannya ingin bersedia menikah dengan Prabu Sentanu dengan dijemput oleh Dewabrata, dan saat ini Dewabrata sudah tumbuh menjadi dewasa. Dewi Durgandini yang sebenarnya merasa enggan menjadi bingung. Kemudian ia mengajukan persyaratan kepada Dewabrata. Ia bersedia menikah dengan Prabu Sentanu, namun ia menginginkan tahta Astinapura jatuh ke tangan keturunannya. Hanyalah anak-anak yang lahir dari Dewi Durgandini yang berhak atas tahta Astinapura. Pada saat itulah Dewabrata sama sekali tidak keberatan. Ia berkata kepada Dewi Durgandini bahwa ia tidak akan ikut campur urusan tata negara. Ia tidak menginginkan jabatan sebagai Raja Astinapura walaupun dirinya adalah putra mahkota. Namun Dewi Durgandini sama sekali tidak percaya. Gimana pun Dewabrata adalah putra mahkota, maka ia pasti menginginkan jabatan itu. Jabatan raja adalah keinginan setiap orang, apalagi dia adalah putra mahkota. Sudah pasti suatu saat nanti ia pasti akan menjadi raja. Pada saat itulah Dewabrata berjanji kepada Dewi Durgandini bahwa ia tidak akan pernah ikut campur dalam urusan tahta di Astinapura. Ia bersedia menyerahkan tahta itu kepada anak-anak yang akan terlahir dari rahim Dewi Durgandini. Namun karena egois dan keserakahannya, Dewi Durgandini sama sekali merasa tidak percaya. Ia tidak bisa menjamin bahwa suatu saat nanti Dewabrata mungkin bisa menerima kenyataan itu. Namun bagaimana dengan keturunan Dewabrata kelak? Anak-anaknya pasti akan menggugat. Keturunan Dewabrata pasti akan menuntut hak atas tahta Astinapura. Kemudian di hadapan Dewi Durgandini, Dewabrata bersumpah wadat, yang artinya ia tidak akan pernah menikah dengan wanita manapun seumur hidupnya. Ia tidak akan pernah bersentuhan dengan wanita manapun seumur hidupnya. Ia akan menjalani hidup sebagai brahmacharya, sebagai seorang pertapa yang tidak akan mengurusi urusan tahta di Astinapura walaupun ia sebenarnya putra mahkota. Setelah itu Dewi Durgandini percaya
kepada ketulusan Dewa Brata. Karena Dewa Brata bersumpah dengan sangat serius, bahkan sumpahnya menggoncang kahyangan. Dewa-dewa di kahyangan melihat apa yang dilakukan oleh Dewa Brata. Betapa terkejutnya Prabu Sentanu setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Dewa Brata, bahwa ia melakukan sumpah yang sangat berat, sumpah yang sebenarnya sangat menghukum dirinya sendiri. Bagaimanapun Dewa Brata akan tersiksa seumur hidupnya menjalani hidup seorang diri. Kebahagiaan hidup di dunia ini ia lupakan, ia tinggalkan hanya demi kebahagiaan ayahnya. Itulah yang dinamakan mikul dhuwur mendem jero. Ia menjunjung setinggi-tingginya kebahagiaan ayahnya, namun ia memendam sedalam-dalamnya perasaannya, mengubur sedalam-dalamnya keinginannya hanya demi kebahagiaan orang tuanya, yaitu Prabu Sentanu Raja Astina. Setelah diboyong ke Astinapura, kemudian Dewi Durgandini menjadi istri Prabu Sentanu. Lagi-lagi Prabu Sentanu menjadi terpukul atas keputusan dari Dewa Brata yang tidak ingin ikut campur urusan tata negara. Padahal sebelumnya Sentanu sudah meyakinkan dirinya bahwa penerusnya adalah Dewa Brata. Dewa Brata yang akan melanjutkan tahta di singgasana Astina. Namun dengan kenyataan ini, Astinapura sama sekali belum memiliki keturunan yang bisa melanjutkan tahtanya ketika tiba-tiba dirinya mengalami gangguan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun Dewa Brata meyakinkan kepada ayahnya bahwa tidak akan terjadi apa-apa sampai anak-anak yang akan lahir dari Dewi Durgandini dewasa. Ia tetap akan menjadi pendamping di istana itu. Walaupun tidak mencampuri urusan tahta tata negara, namun ia akan tetap menjadi pembimbing, pendamping, dan juga penjaga di kerajaan Astinapura. Prabu Sentanu merasa lega. Mereka hidup bahagia. Prabu Sentanu dan Dewi Durgandini hidup dengan bahagia di istana Astinapura, hingga pada akhirnya Dewi Durgandini melahirkan putra yang bernama Citragada dan Citrawirya. Kemudian Dewa Brata mengasuh adik-adiknya, membimbingnya, mendidiknya menjadi lelaki sejati, lelaki yang kuat, lelaki yang tangguh, karena pada mereka berdualah nasib Astinapura ke depannya. Dewa Brata sama sekali tidak akan ikut campur dalam urusan tahta tata negara di Astinapura. Ia merasa bahagia, merasa bersyukur karena ternyata Dewi Durgandini melahirkan dua putra laki-laki yang tampan, laki-laki yang kuat, laki-laki yang tangguh. Ia berharap kelak mereka yang akan menjadi Raja Agung di Astinapura menggantikan Prabu Sentanu ayahnya. Itulah Dewa Brata yang terpaksa harus menjalani sumpah wadat demi kebahagiaan orang tuanya, demi mendapatkan hati dari Dewi Durgandini yang bersedia menikah dengan Prabu Sentanu, asalkan anak-anak dari keturunannya lah yang berhak atas tahta di Astinapura. Dewa Brata menyanggupi permintaan dari Dewi Durgandini, termasuk wadat, sumpah wadat, yaitu tidak akan menikah dengan wanita manapun seumur hidupnya, tidak akan bersentuhan dengan wanita manapun seumur hidupnya, dan itu ia jalani. Seumur hidupnya Dewa Brata tidak bersentuhan dengan wanita manapun. Oke Sobat Jiru Sinema dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu cerita Dewa Brata yang agung. Kisah selanjutnya akan kita lanjutkan pada season berikutnya. Salam Cikidiu.